Kalau kita perhatikan ya, IHSG ini kan mampu rebound setelah 2 hari terkapar di zona merah. Sebetulnya sentimen apa sih yang mendorong IHSG kemudian hari ini mampu rebound ke zona apresiasi? Ya, justru tuh saya bingung karena ketika kemarin 2 hari itu turun. Padahal kalau kita lihat kan data-data ekonomi itu bagus-bagus loh. Kalau menurut saya kemarin itu cuma aksi taking profit sementara aja. Tapi setelah data-data sudah rilis, banyak diinformasikan bahwa kita masih surplus ya secara neraca dagang. Kemudian ditambah lagi ekspor kita juga naik. Di tengah tarif resiprokal itu udah berlaku loh 19% per 1 Agustus kemarin. Kemudian kalau kita lihat juga PMI kita kan masih ekspansif. Dari April Juli itu kita tuh terkonstruksi loh di under 50. Kemudian kita mulai Agustus September sudah ekspansif meskipun memang kalau kita lihat kemarin PMI-nya turun ya, tapi menurut saya sih hanya turun tipis aja. Ditambah lagi sekarang menurut saya pasar Amerika itu memang masih menghijau ya secara Wall Street, tapi kalau saya lihat sudah pelan-pelan tuh sudah mulai keluar gitu investor asingnya. Karena kan sekarang ada penutupan pemerintah. Dimana kalau kita lihat 750.000 PNS itu akhirnya dirumahkan, dicutikan gitu kan. Berarti kan di sini akan ada stuck ekonomi. Karena kan orang yang tadinya mungkin harusnya bisa gajian, dia nggak gajian gitu. Karena kan mereka cutinya tanpa dibayar loh. Jadi menurut saya kemudian beberapa sektor itu pendanaannya terutama di pemerintahan itu akan dihentikan sehingga harusnya laju ekonominya akan lebih lambat. Ditambah lagi Sasa kalau lihat data terbaru ternyata banyak perusahaan Amerika Serikat itu adalah kalau kita lihat menghilangkan 32.000 pekerjaan. Jadi orang-orang yang kerja itu sudah mulai nggak punya pekerjaan lagi. Jadi harusnya ini bisa memberikan tanda-tanda positif. Harusnya investor asing bisa mulai balik nih ke emerging market, apalagi pemerintahan kita sangat optimis bisa tumbuh ekonominya 5,5%. Oke, tapi dengan ada potensi aliran dana ke emerging market termasuk Indonesia, sebetulnya seberapa atraktif sih sebetulnya fundamental kita? Kemudian dari segi valuasi, apakah ini masih cukup menarik dibandingkan negara-negara peers? Masih menarik. Kalau teman-teman lihat secara data pertumbuhan ekonomi untuk di G20 aja, Indonesia itu adalah 2 terbesar pertumbuhan ekonominya dibandingkan negara-negara G20. Yang pertama itu China 5,2%, Indonesia kuartal 2 kemarin 5,12%, Amerika kemudian Singapura itu under kita loh. Jadi menurut saya secara valuasi masih menarik. Kenapa masih menarik? Pertama dari saham perbankan yang kita sudah ketahui sudah banyak insentifnya, likuiditas banjir, tapi harganya belum naik. Berarti kan dari situ udah kelihatan valuasinya murah. Kemudian kalau kita lihat saat ini juga sudah mulai sektor-sektor yang mendapatkan insentif, subsidi, properti, banyaklah sektor yang mendapatkan subsidi dan program dari pemerintah. Tinggal nunggu apresiasi market aja sih kalau menurut saya. Oke, artinya seperti dengan sektor properti yang hari ini bahkan penguatannya bisa 1%, artinya sudah mulai perlahan tercermin begitu ya pada penguatan sejumlah saham-sahamnya. Iya, sudah tercermin. Nah, karena saya masih optimis di kuartal 3 nanti pasti beban-beban operasional properti itu kembali turun. Karena kalau teman-teman perhatikan di kuartal 2 kemarin itu kinerja saham-saham properti itu bagus-bagus loh. Kenaikan labanya, pendapatannya itu rata-rata dominan di atas 50%. Makanya kalau teman-teman lihat di kemarin di kuartal 2 saham-saham properti sebelum rilis itu udah naik duluan karena sudah memproyeksikan bahwa bebannya itu akan berkurang tajam meskipun memang secara penjualan properti untuk sebagian hunian itu memang masih rendah. Tapi kalau saya melihat beban operasionalnya ini ya memang ada yang menopang kinerja dari laba masing-masing perseroan. Oke, kemudian bagaimana pergerakan rupiah dan juga proyeksi Anda terkait dengan pergerakan IHSG besok? Apakah dengan kondisi terkini baik dari domestik maupun eksternal mampu mendorong IHSG kembali ke 8.100-an? Ya, karena saya sebagai investor juga saya masih optimis besok IHSG masih melaju ya. Meskipun mungkin karena mengingat besok adalah hari terakhir biasanya ada taking profit. Kalaupun ada penguatan mungkin tipis, tapi saya masih optimis masih bertahan di level 8.100-an sehingga pekan depan. Kalau untuk rupiah saya melihat juga kan ada penutupan pemerintah itu bikin indeks dolar makin anjlok. Ya. Rupiah makin diuntungkan sekarang udah 16.500. Gak menutup kemungkinan sepanjang Oktober ini balik lagi ke 16.400. Yang penting pasar optimis sejalan dengan fundamental dari ekonomi kita yang sekarang udah kelihatan program-programnya, semoga daya belinya juga bisa makin tinggi agar pertumbuhan ekonomi kita bukan didorong dari investasi tapi dari konsumsi rumah tangga. Oke, kalau berbicara soal sektor finansial ini kan memiliki bobot cukup besar ya pada bursa, tapi pergerakan dari kemarin masih cukup berada dalam fase konsolidasi. Bagaimana sih outlook-nya, apalagi kan memasuki akhir tahun, di bulan Oktober sudah mulai memasuki masa window dressing. Apakah untuk saham-saham perbankan saat ini juga masih dikategorikan harganya cukup murah dan belum kembali seperti dengan pergerakannya di awal tahun? Ya, kalau saya melihat begini, investor itu memang sekarang agak sedikit sukanya yang tipe high risk high return ya gitu ya, Sasa. Jadi kalau saya melihat
banking itu udah murah. Kalau kita ngomongin itu murah tuh murah banget. Kayak Bank BRI, Bank Mandiri itu PBV-nya cuma 1, loh. Itu kemudian Bank BTN, BNI itu PBV-nya cuma 0, tapi kenapa investor itu belum mau masuk ke saham perbankan? Kalau saya melihat karena kan memang pertumbuhan kredit kita masih di 7%-an, under 8%. Nah, likuiditas ini kan belum kelihatan, baru istilahnya baru mau disalurkan. Menurut saya kalau udah kelihatan hasilnya gitu ya, entah nanti di kuartal 3, di kuartal 4, baru mungkin investor bisa balik lagi. Karena saya melihat masih banyak sektor lainnya yang lagi happening, yang cari cuannya itu gampang, contohlah saham-saham emas gitu, di sektor komoditi emas yang di mana emas all time high terus gitu. Jadi kalau saya melihat investor itu mencari peluang yang mana nih yang jalan duluan. Jadi nanti kalau udah mulai defensif, pasarnya udah kurang menarik, baru cari-cari saham-saham defensif ya, termasuk adalah perbankan. Artinya untuk sektor emas saat ini cukup perspektif gitu ya, bisa dipertimbangkan juga oleh manajer investasi untuk dalam fase masuki window dressing. Kalau menurut saya ya, karena emas itu hingga akhir tahun saya sangat optimis tembus 4.000 troy ounce. Kenapa? Karena satu sisi kita udah lihat gonjang-ganjing di Amerika Serikat ini mendorong harga emas semakin gila. Bahkan harga saham-saham emas hari ini yang baru saja IPO ya, si emas itu hari ini naik 16,5%. Saham-saham lainnya juga ikutan naik meskipun sebagian ada yang penurunan karena ada aksi taking profit gitu. Jadi kalau saya masih optimis harga emas itu masih tembus sehingga saham-saham emas juga masih naiknya masih luar biasa gitu. Udah pada ratusan persen loh sepanjang tahun ini. Artinya Anda lihat masih ada potensi upside gitu ya, upside potensial hingga akhir tahun nanti.